Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel AA Project. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan cahaya, yakni kecepatan yang tercepat di jagat raya ini dengan kecepatan gerak sebesar 299.279,5 km per detik. Dan kecepatan cahaya ini, yang juga adalah kecepatan gelombang elektromagnetik, dapat ditentukan atau dihitung dengan tepat dan rasional berdasarkan informasi dari dokumen yang sangat tua. Berbicara tentang cahaya, cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, sekaligus sebagai materi tercepat di jagat raya ini dengan kecepatan gerak atau kecepatan rambat sebesar 299.279,5 km per detik. Yang dalam banyak perhitungan atau dalam banyak analisis, nilai ini dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Berikutnya, di bawah ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik, dan kita bisa lihat pada gambar ini bahwa cahaya tampak merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Animasi yang di samping ini adalah bagaimana gelombang elektromagnetik merambat, dan bisa kita lihat bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah gelombang medan listrik yang dinotasikan dengan huruf E atau dalam gambar ini yang warna biru, dan komponen yang kedua adalah komponen gelombang medan magnet yang dinotasikan dengan huruf A atau dalam gambar gelombangnya adalah gelombang warna merah. Kedua gelombang medan ini merambat secara bersama-sama dengan arah yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Konstanta C atau kecepatan cahaya telah dihitung atau ditentukan besarnya oleh berbagai institusi berikut. Yang pertama adalah US National Bureau of Standards atau Biro Standar Nasional Amerika Serikat telah menetapkan nilai C sama dengan 299.792,4534 plus 0,0011 km per detik. Selanjutnya, The British National Physical Laboratory menetapkan nilai C sama dengan 299.792,4590 plus 0,0008 km per detik. Dan pada konferensi ke-17 tentang penetapan ukuran dan berat standar telah ditetapkan bahwa 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa udara selama jangka waktu 1/299.792.458 detik. Tetapi kita seharusnya tahu bahwa konstanta C bisa dihitung atau dapat ditentukan secara tepat dan rasional menggunakan informasi yang diturunkan 1443 plus 12 tahun sebelum Hijriah, atau kalau kita hitung dari saat sekarang sama dengan 1455 tahun yang lalu. Dan dokumen tua itu adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan satupun di dalam. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran yang dapat kita gunakan dalam menghitung atau menentukan kecepatan cahaya atau konstanta C di jagat raya ini? Di dalam Al-Quran dinyatakan
pertama, Quran Surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, Allah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar dalam garis edarnya. Selanjutnya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 5, Allah berfirman, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan. Berdasarkan ayat-ayat di atas, terutama ayat yang terakhir, yakni ayat yang kelima dalam surah As-Sajdah, dapat disimpulkan bahwa jarak yang ditempuh atau jarak yang dicapai sang urusan selama satu hari sama dengan jarak yang ditempuh bulan selama 1000 tahun atau 12.000 bulan. Pernyataan ini dapat ditulis dalam pernyataan matematika, yakni C kali T sama dengan 12.000 yang dikali dengan N. Dengan C adalah kecepatan sang urusan, T adalah waktu yang digunakan oleh urusan, yakni satu hari, L sama dengan panjang rute edar bulan selama satu bulan. Berhubung dengan panjang rute bulan, kita mengenal dua sistem kalender. Yang pertama adalah sistem sideris. Sistem ini didasarkan atas pergerakan relatif bulan dan matahari terhadap bintang atau alam semesta. Sistem yang kedua adalah sistem sinodis, dan di beberapa dokumen atau beberapa referensi disebut dengan sistem sinodik. Sistem sinodis ataupun sistem sinodik didasarkan atas penampakan semu gerak bulan dan matahari dari bumi. Pada sistem sideris ini, satu hari sideris sama dengan 23 jam, 56 menit, 4,0906 detik. Atau sama dengan 86.164,0906 detik. Dan periode satu bulan sideris berlangsung selama 27,321661 hari. Selanjutnya pada sistem sinodis, satu hari sinodik sama dengan 24 jam. Dan periode satu bulan sinodis berlangsung selama 29,53059 hari. Untuk memahami atau lebih memahami perbedaan bulan sideris dan bulan sinodis, kita bisa lihat pada ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambar atau ilustrasi dari matahari, dan lingkaran yang berwarna merah ini merupakan orbit atau garis edar bumi pada saat mengelilingi matahari atau melakukan revolusi terhadap matahari. Ini adalah bumi yang berada di garis edarnya, dan ini adalah bulan, di mana bulan sebagaimana kita tahu bersama melakukan revolusi terhadap bumi, dan bersama-sama dengan bumi, bulan juga ikut melakukan revolusi terhadap matahari. Mari kita lihat bagaimana pergerakan bulan dan bumi pada saat melakukan revolusi terhadap matahari, di samping bulan ataupun pada saat yang bersamaan bulan juga melakukan revolusi terhadap bumi. Kita lihat pergerakan bulan dan bumi. Bulan mengelilingi bumi sekaligus bersama bumi mengelilingi matahari pada garis edar bumi.
Nah, andaikan titik awal start tadi atau titik eee, pergerakan pertama tadi kita sebut dengan P1 dan titik terakhir ini kita umpamakan atau kita sebut dengan titik P2. Mari kita perhatikan perpindahan bumi dari posisi P1 ke posisi P2. Kita lihat dalam hal ini, yakni pada saat bumi berpindah dari posisi P1 ke posisi P2, bulan telah selesai melaksanakan satu periode revolusi penuh 360 derajat terhadap bumi. Yang dapat kita lihat dari posisi bulan terhadap bumi yang sudah kembali seperti semula di titik P1. Periode ini, yakni periode dari titik P1 ke titik P2, inilah yang kita sebut dengan satu bulan sideris dan berlangsung selama 27,32166 hari. Selanjutnya, bumi akan melanjutkan tugasnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah, yakni melaksanakan tugasnya untuk melakukan revolusi terhadap bumi. Dan ketika bumi berada pada posisi 3 atau bergerak menuju posisi P3, di waktu yang bersamaan juga bulan sedang melanjutkan revolusinya terhadap bumi. Dan pada saat itu, atau pada saat bumi pada posisi P3 ini, bulan sudah berada pada posisi sebagaimana yang diberikan pada gambar ini. Nah, pada saat bumi sudah berada pada titik P3, kita lihat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kondisi ini yang kita sebut dengan konjungsi, atau pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sudah terjadi konjungsi. Nah, periode bumi bergerak dari P1 ke P3 inilah yang kita sebut dengan satu bulan sinodis. Dan ini berlangsung selama 29,53059 hari. Dalam menghitung kecepatan cahaya, sistem kalender bulan sideris menghasilkan nilai C yang persis sama dengan nilai C yang diketahui melalui pengukuran. Selanjutnya, kita perhatikan rute bulan selama satu bulan sideris. Ternyata rutenya bukan berupa lingkaran seperti yang mungkin kita bayangkan selama ini, melainkan berbentuk kurva yang panjangnya L sama dengan V kali T. Untuk lebih jelasnya kita lihat kembali ilustrasi di atas, dan mari kita perhatikan bagaimana rute bulan ketika melakukan revolusi terhadap bumi sekaligus bersama-sama bumi melakukan revolusi terhadap matahari. Kita lihat ada jejak yang ditinggalkan bulan yang berbentuk kurva dengan warna kuning. Nah, kurva ini panjangnya L sama dengan V kali T. Dengan V adalah kecepatan bulan dan T adalah periode revolusi bulan sideris, yakni 27,32166 hari. Jadi kurva yang warna kuning ini adalah lintasan dari bulan selama satu bulan sideris. Selanjutnya kalau kita tarik garis dari pusat matahari ke pusat bumi, baik pada saat bumi berada di posisi P1 dan posisi P2, kemudian garis itu bertemu di pusat matahari, maka akan terbentuk sudut alfa. Seperti yang bisa kita lihat di gambar,
di mana sudut alfa ini merupakan sudut revolusi bumi yang terjadi dalam 1 bulan sideris dan dapat kita hitung dengan persamaan seperti yang ada di layar ini, yakni perbandingan antara periode bulan sideris per periode revolusi bumi terhadap matahari, yakni 27,321661 per 365,25636 yang kemudian kita kali 360 derajat, hasilnya 26,92848. Sudut alfa ini akan kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Terkait dengan kecepatan bulan, ada 2 tipe kecepatan bulan. Yang pertama adalah kecepatan relatif bulan terhadap bumi. Yang kedua adalah kecepatan relatif bulan terhadap bintang atau alam semesta. Kecepatan relatif bulan terhadap bumi dapat dihitung dengan persamaan PE sama dengan 2 pi R per T, dengan R sama dengan jari-jari revolusi bulan, yakni 384.264 km. Periode T adalah periode revolusi bulan dalam jam, yakni periode 1 bulan sideris yang dikalikan dengan 24 jam sama dengan 655,71986 jam. Dan bila nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus di atas atau pada persamaan di atas, maka kita dapatkan kecepatan relatif bulan terhadap bumi adalah 3.682,07 km per jam. Sebuah kecepatan yang sangat luar biasa bagi kita umat manusia. Bagi kita manusia biasa ini adalah kecepatan yang sangat luar biasa. Karena kecepatan ini sama dengan 4 kali kecepatan pesawat Boeing 737 seri 800 ataupun kecepatan pesawat Airbus seri A320. Karena kedua tipe pesawat itu kecepatan maksimum keduanya adalah berkisar di 800 sampai 900 km per jam. Sehingga kecepatan yang 3.682 ini sama dengan 4 kali kecepatan pesawat Boeing dan pesawat Airbus. Selanjutnya tentang kecepatan relatif bulan terhadap bintang atau alam semesta. Kecepatan inilah yang akan kita perlukan dalam menghitung nilai C. Terkait kecepatan ini, Einstein mengusulkan bahwa kecepatan jenis kedua ini atau kecepatan relatif bulan terhadap bintang atau alam semesta kita peroleh dengan mengalihkan kecepatan relatif bulan terhadap bumi dengan kosinus alfa atau kosinus sudut alfa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sehingga V sama dengan VE yang dikali cos alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk oleh revolusi bumi selama 1 bulan sideris dan sudah kita hitung sebelumnya juga, yakni besarnya adalah 26,92848 derajat. Nah, mari kita hitung kecepatan C sang urusan. Dari informasi-informasi sebelumnya, kita dapatkan persamaan C kali T sama dengan 12.000 yang dikali E, yakni panjang rute atau jarak tempuh sang urusan. Dan kita ingat lagi bahwa L sama dengan V yang dikali dengan T. Dan bila L sama dengan V
kali V ini kita substitusi ke persamaan pertama ini, kita akan dapatkan persamaan kedua C kali T sama dengan 12.000 yang dikali dengan V yang dikali dengan T. Dan kita ingat kembali bahwa V sama dengan VE kali cos alfa. Dan bila nilai V ini kita substitusi ke dalam persamaan kedua, kita akan dapatkan persamaan yang ketiga, C kali T sama dengan 12.000 kali VE kali cos alfa kali T. Dan ingat lagi nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya bahwa VE sama dengan 3.682,07 km per jam. Sudut alfa sama dengan 26,92848 derajat. Periode 1 bulan Sideris dalam jam yakni 655,71986 jam. Dan T adalah waktu yang digunakan oleh sang urusan yakni 86.164,0906 detik. Selanjutnya persamaan yang ketiga ini dapat kita tulis dalam pernyataan C seperti yang diberikan di bawah ini atau pada persamaan keempat. C sama dengan 12.000 kali VE kali cos alfa kali periode per T atau waktu yang digunakan oleh sang urusan. Dan bila kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam persamaan terakhir ini atau persamaan 4, maka kita akan mendapatkan nilai C 299.792,5 km per detik. Mari kita bandingkan. Bandingkan nilai C atau kecepatan sang urusan hasil perhitungan dengan nilai C kecepatan cahaya yang sudah kita ketahui. Kita lihat hasil perhitungan C memberikan nilai 299.792,5 km per detik. Dan bandingkan dengan hasil pengukuran dari berbagai institusi yang sudah dijelaskan di atas dan sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di layar ini. Apa yang menarik dari bilangan-bilangan ini? Mari kita lihat kembali nilai C hasil perhitungan. 299.792,5 km per detik. Hasil perhitungan yang didasarkan atas informasi atau ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Bilangan ini adalah bilangan desimal dengan satu angka di belakang tanda desimal. Lebih tepatnya, bilangan ini adalah bilangan desimal yang berakhir pada bilangan tertentu. Dalam hal ini berakhir pada bilangan satu angka desimal yaitu 0,5. Nah, bilangan-bilangan seperti ini dalam matematika termasuk kelompok dari bilangan rasional. Dan tentunya kita tahu bahwa tidak semua bilangan desimal adalah bilangan rasional. Karena ada beberapa bilangan desimal yang dicirikan dengan angka di belakang komanya adalah angka yang tidak beraturan, maka desimal-desimal seperti itu adalah desimal yang tidak rasional. Nah, hasil perhitungan kita menunjukkan atau memberikan angka 299.792,5 km per detik. Dan ini
secara matematika termasuk pada bilangan rasional. Mari kita bandingkan dengan hasil pengukuran dan bisa kita baca atau bisa kita lihat bersama di layar ini. Baik Biro Standar Nasional Amerika maupun the British National Physical Laboratory memberikan nilai yang memang secara bilangan utama sama persis dengan apa yang kita dapatkan melalui informasi dari Al-Quran. Tetapi kedua institusi ini masih harus menambah dengan bilangan atau angka 0,0011 km per detik untuk Biro Standar Nasional Amerika dan masih harus ditambah 0,0008 km per detik untuk the British National Physical Laboratory. Dan tentunya ini tidak bisa kita cari bilangan rasionalnya kalau kita mau mencari bilangan rasional dari nilai-nilai C yang sudah ditetapkan ini. Oleh karena itu, hasil perhitungan baik perhitungan yang didasarkan pada Al-Quran, walaupun nilainya sama persis atau hampir sama dengan hasil pengukuran, tetapi nilai C yang kita dapatkan berdasarkan informasi dari Al-Quran memberikan sebuah bilangan yang rasional. Mari kita dengarkan ayat pada surah As-Sajdah, yakni ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, apa yang dapat kita simpulkan dari video ini? Dan pada kesimpulan ini, saya mengutip apa yang disampaikan Dr. Masyur Asab El-Nabi yang merupakan penemu metode perhitungan kecepatan cahaya ini berdasarkan Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa atau mengatakan sebagaimana yang kami kutip di atas dalam bahasa Inggris ini, dan kurang lebih terjemahannya sebagai berikut, bahwa kecepatan terbesar C yang menunjukkan kecepatan cahaya dalam ruang hampa ditunjukkan dalam dua ayat Al-Quran yang agung yang menghubungkan konstanta universal fundamental C ini dengan gerakan sistem bumi bulan. Penafsiran relativistik baru dari hubungan Al-Quran ini memberikan nilai C sama dengan
299.792,5 kilometer. Dalam kesepakatan yang sangat luar biasa dengan nilai internasional yang sudah diterima. Hasil yang mencengangkan ini menekankan kesatuan dunia fisik, validitas teori relativitas khusus dan otentisitas Al-Quran bagi orang-orang kafir. Karya ini sekaligus membuktikan universalitas dan keteguhan konstanta fundamental C sebagai kecepatan kosmik terbesar dan mengungkapkan Al-Quran sebagai kitab suci yang layak dipelajari dengan analisis yang cermat karena penulisnya adalah pencipta alam semesta. Ini referensi yang digunakan pada pembuatan video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton atau menyaksikan video kali ini. Video kali ini tidak hanya membuktikan bahwa kecepatan C, kecepatan tercepat di jagat raya ini ternyata dapat dihitung berdasarkan informasi dari Alkitab. Namun ada hal yang lebih dari itu, implikasi dari itu bahwa dengan kita dapat menentukan atau menghitung kecepatan cahaya yang diperoleh dari kecepatan sang urusan tadi dalam ayat-ayat di Al-Quran yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa ternyata sang urusan dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, yaitu turun ke bumi dan naik lagi ke langit. Sang urusan itu menggunakan atau bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, fakta ini insya Allah akan lebih meningkatkan keimanan kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena sang urusan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, yakni malaikat Jibril dan Muhammad, bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, bagaimana? Pasti akan ada pertanyaan, bagaimana Muhammad bisa bergerak dengan kecepatan cahaya? Maka itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Bukankah Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka ada hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam wujud cahaya agar bisa bersama-sama dengan malaikat yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya untuk bergerak dengan kecepatan cahaya. Karena hanya cahaya yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan apabila banyak terdapat kekeliruan dalam video ini, itu semata-mata karena kekurangan saya sebagai manusia biasa. Dan jika video ini dirasa bermanfaat atau memberikan manfaat, silakan untuk dibagi atau di-share kepada orang lain atau kepada yang mungkin membutuhkan informasi yang ada pada video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.